Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang tetap ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Alhamdulillah jumpa lagi teman-teman. Sudah 2 minggu tidak ngevlog, sudah 2 minggu tidak ngonten karena ya repot teman-teman, agak sibuk untuk menangani calon toko mungil. Ini sudah ya 2 minggu ini tidak aktif. Tadi malam, mulai kemarin lusa kalau nggak salah, itu ada teman-teman yang di sharing solusi itu banyak mengalami permasalahan di toko bahan bangunan tentang penanganan masalah karyawan. Ada yang karyawannya keluar yang bersamaan 7 orang, ada yang karyawannya itu sering tidak masuk, ada yang karyawannya itu ada laporan menggelapkan barang atau mengutil, ya istilahnya mengutil lah, bukan mencuri. Anak mencuri itu banyak besar teman-teman, kalau yang sedikit itu mengutil. ini anak-anak bahasa saya ini terenges saja. Kalau ada orang mengutil itu bilang mengutil. Semuanya ini anak buah saya itu tidak ada salah satu pun tidak ada yang saya anggap tidak dipercaya. Semuanya obo-obo obo-obo sorokan, obo-obo kotak sendiri, ngambil kembalian sendiri. Apalagi sekarang karyawan putri sudah nggak ada, yang perempuan itu yang kemarin ngasir itu sudah nggak ada sekarang. Ya sudah, ya nguli, ya nyopir, ya kasir, ya sembarang. Yang penting pada prinsipnya gini loh teman-teman, yang penting itu yang pada prinsipnya bisa dipercaya, dan kita harus menaruh kepercayaan itu kepada karyawan-karyawan supaya karyawan itu bisa dipercaya. Ada yang kemarin malah ada yang menggelapkan uang agak banyak. Ada teman orangnya dipercaya banget, dijadikan kepala toko, malah konsumen itu waktu pembayaran nggak dimasukkan ke kasir, dipakai sendiri. Akhirnya malam-malam katanya nangis-nangis minta maaf. Ya, kalau sudah minta maaf kan berarti sudah mengakui kesalahannya. Pada prinsipnya seperti ini. Kalau saya loh ya, bisa ditiru, bisa tidak, bisa bisa diambil hikmahnya, dan bisa dipakai atau tidak pun nggak apa-apa. Ini pendapat kok. Ini namanya pendapat dan pengalaman di tempat saya. Agus, butuh akeh tak Mang Gus? Yo. Iya nggak tahu nih. Ya maaf teman-teman, terganggu sedikit. Lah ini teman-teman, di tempat saya itu seperti ini. Di tempat saya itu semua karyawan itu saya percaya, dan saya pernah mengalami hal yang unik teman-teman. Unik dan menarik lah. Karena anak buah saya itu dari mulai bekerja, ada yang mulai saya buka toko sampai sekarang ya tidak pernah keluar. Ada yang ikut mulai setelah buka toko 2 tahun sampai sekarang juga nggak keluar. Dan alhamdulillah awet-awet teman-teman, awet-awet. Kalau memang mungkin ada perempuan-perempuan biasanya keluar masuk itu perempuan. Kalau yang laki-laki insya Allah awet-awet. Terus gini, cerita yang unik ini seperti ini ya. Saya pernah nempel bata merah di tempat teman tetangga, karena di tempat saya habis waktu itu, nggak banyak, 1.000 kok, cuman 1.000. Lah setelah itu saya ya kayak nggak ada apa-apa. Setelah itu saya itu malam hari saya mengikuti orang yang meninggal dunia. Saya nyelawat lah, istilahnya orang Jawa itu nyelawat.
sampai malam hari dan sampai saya ke makam. Lah orang itu tetangga desa dengan saya. Dia itu datang ke tempat saya, ke rumah saya nggak ada, saya dicari. Terus katanya istri saya, orangnya ngelayat Pak, ada orang meninggal dunia, sekarang di makam. Lah orangnya itu nekat apa ngarannya nyusul saya datang ke makam, dan di tengah-tengah menurunkan mayat itu saya ditanya, Mas, orang yang anak-anak yang ngambil bata tadi siapa? Anak buah saya namanya siapa, rumahnya mana? Loh, itu loh di tengah orang menurunkan makam. Saya mikir itu Nah, setelah itu saya bilang seperti ini, Mas, sepurane, so maaf ya Mas ya. Nanti aja kalau memang sudah selesai pemakaman, ayo kita bicarakan. Nah, setelah itu sudah selesai pemakaman, saya sudah cuci kaki, cuci tangan, setan-setan sudah minggir, saya inggirkan dulu. Setelah itu bicara dengan saya. Anak yang kemarin tadi pagi nempel bata itu siapa? Alamatnya di mana? Saya tanya, kenapa? Anak itu nggak beres anak itu. Ternyata yang diangkat padahal ngambilnya kan samen temelnya kan 1000. Yang diambil itu 1500. Loh, karena saya lebih percaya dengan anak buah saya ya dalam hati saya tertawa. Loh, mosok ngambil botol 500. Padahal mobil saya itu padahal kemarin itu sudah bawa semen. Kalau dibawahi semen 5 sak saja dan batas 1000 itu sudah nggak kuat, rodanya sudah meledos. Lah itu dibawahi 1500 sama semen 5. Kan nggak masuk akal. Saya juga nggak enak. Oh gitu dah. Ya sudah, nanti kalau memang itu saya tanyai dulu. Tapi menurut saya, karena itu anak buah saya itu sudah ikut saya itu sudah 7 tahun. Saya nggak yakin dan nggak yakin kalau anak buah saya karakternya seperti itu. Apa kira-kira sama ngitungnya nggak keliru? Saya bilang gitu malah teman-teman. Ngitungnya nggak keliru. Katanya enggak, oh saya itu bata itu setiap hari saya hitung. Nah, jadi itu bata itu sudah datang, setelah itu datang saya ambil 1000, saya ambil lagi 500, saya ambil lagi 500, setelah itu diambil anak itu 1000. Mestinya kan sisa seperti ini. Kalau saya sih sampai tingkat bata dihitung, menurut saya itu orang itu ya nggak apa-apa sih, kalau memang teliti nggak apa-apa. Kalau bata merah sampai dihitung sedetail itu, kalau saya teman-teman, ya gak iso urip nak saya teman-teman, nggak bisa hidup nyaman kalau seperti itu. Saya nggak pernah bata merah kalau habis ya sudah habis gitu saja. Dan nggak pernah saya teliti sampai sedetail-detail itu. Masa bata merah dihitung seperti itu? Nanti kalau nggak salah iso koral dihitung bijian atau kiloan teman-teman. Orang seperti itu sudah nggak sehat itu, menurut saya nggak sehat seperti itu. Setelah itu kisah saya lanjutkan. Saya kan nggak enak teman-teman. Ada saudara saya yang di dalam itu, yang biasanya nunggu di dalam, itu saya datangi rumahnya. Namanya Sandi. Aku mang teko kuburan dari makam saya orang ini seperti ini. Pertimbanganmu bagaimana? Kira-kira masuk akal apa enggak? Wah, nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal, Pak. Dari segi kendaraan nggak mungkin kuat. Terus nyuri bata merah, terus dijual kemana? Kan nggak masuk akal juga teman-teman. Kecuali ada concongan atau dekat dengan rumahnya, itu masuk akal. Bata merah ya teman-teman. Semen masih pantas titik, besi masih pantas. Bata merah, terus kalau nggak ada jujukan untuk penjualan, kan nggak masuk akal. Dan waktunya juga lama. Ya, setelah itu malam si anak buah saya, saudara saya tadi namanya Sandi itu masih belum pergi. Lah setelah itu orang yang tadi ke apa marani itu datangi saya di makam tadi, telepon di tengah-tengah saya bicara dengan anak buah saya, saudara saya tadi. Wangi telepon, saya loudspeaker teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, apa ya? Bah, sepurane sing akeh, Bah. Kenapa kok sepurane sing akeh? Saya bilang gitu teman-teman. Ternyata bata tadi itu memang saya ambil, saya lupa nggak saya hitung. Jadinya bener anak tadi berarti nggak salah lah. Pengalaman seperti ini akhirnya dia itu minta maaf ke saya. Jangan minta maaf ke saya tadi sudah menuduh itu sama dengan memfitnah. Memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.
Katanya di dalam Al-Quran kan seperti itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Saman harus datang ke tempat saya untuk meminta maaf kepada anak buah saya. Kalau Saman nggak minta maaf ke anak buah saya suruh ke sana, saya suruh ngambil bata merah sampean karena Saman sudah menuduh mencuri. Bilang gitu teman-teman. Itu salah satunya contoh orang yang terlalu agresif teman-teman. Dan orang ini tidak pernah punya karyawan itu awet. Karena semua karyawannya dituduh mencuri. Semua karyawannya dituduh mencuri teman-teman. Ada salah satu tetangga saya juga anak buahnya. Dituduh mencuri apa? Mencuri pasir. Ada orang beli pasir 1 sak, uangnya nggak diserahkan ke kasir. Itu sudah dituduh mencuri. Aduh, uang kasir berapa? Pasir 15.000 teman-teman. Saya karene. Dari hal-hal seperti itu, kalau menurut saya seperti ini teman-teman. Namanya karyawan itu jangan dikasih hati. Namanya karyawan itu jangan dianggap seperti istimewa. Ya tetap kita ajak bicara kekeluargaan. Cuman namanya karyawan ya karyawan. Nah, anak duit tetap hijau. Ini anak buah saya ini. Anak duit tetap hijau. Iya kan Gus. Semua manusiawi. Anak duit tetap hijau. Ya kita awasi teman-teman. Ada ketidaksesuaian ya kita tanyakan wong itu hak kita kok. Gus, itu duitnya mang wis Gus. Apa namanya? Bayar COD tadi sudah, nggak apa-apa itu sudah nanggone Umi lo kan nggak apa-apa. Oh ya tanya aja, nggak menuduh kok dia gak colong lah itu salah itu teman-teman. Nah, seperti itu saya itu teman-teman. Terus saya itu tadi karyawan jangan terlalu dimanja dan jangan terlalu koyok-koyok buwoto ngono teman-teman. Ini salah satu karyawan saya sering nggak masuk. Hari Senin sama Selasa itu sering nggak masuk. Tapi kalau nggak masuk, nggak pernah saya tanyakan. Kemana enggak saya itu. Paling yang saya tanyakan, lapo kok melbu lah, seperti ini. Guyu. Lapo kok melbu ya, bilang gitu teman-teman. Sawangan kok ya debut, wah enggak. Ya, bilang gitu. Lapo kok melbu, enggak. Kenapa kamu nggak masuk, enggak. Lapo kok melbu, itu teman-teman. Karena apa? Karena tanpa karyawan pun kita masih bisa berjalan. Karena barang-barang yang kita jual itu barang-barang ricikan. Saya pernah ya kemarin saya ceritakan 2 hari tanpa karyawan saya jual sendiri. Ya oleh duit yan podo ae. Enak tambahan gak melok gak kelangan bayari. Cuman ya manusia, namanya manusia makhluk sosial. Ya tetap aja kita itu butuh sama karyawan. Cuman ya nggak butuh-butuh banget. Kalau mau terpaksa temenan kemarin karyawannya mogok. Kemarin ada teman-teman yang karyawannya mogok sampai 7. Lah kalau yang dijual bahan alam, ya terus terang aja teman-teman. Yuk kasih bayar sales. Kalau seperti saya, ini anak buah saya kan sekarang jumlahnya 6. Masih gak masuk telu ya wis jalan, gak masuk 2 ya jalan. 6 gak masuk ya saya tunggu sendiri di sini. Ngapain? Kenapa? Ngapain? Gak usah dipikirkan gak usah terlalu apa namanya. Loh ini loh. Loh, ini anak buah saya semua ini ngomongin saya tidak pernah saya tutupi teman-teman. Ngomong apa anak nih? Sampai kemarin itu kalau briefing ini senanjane budaliawan terus meniai melbune jam 09.00 mulai maghrib tak bilang gitu. Ya seperti itu teman-teman. Santai saja, santai, gak usah. Oh karyawanku gak masuk, oh gimana ini? Terus dimarahi, ya dimarahi malah gak melbu. Wis diguyoni ae, wis tuwaan omah, gitu saja. Terus kalau yang mencuri itu, kalau memang karakternya memang pencuri ya nggak bisa dipelihara. Kalau memang karakternya itu butuh dan itu memang sangat membutuhkan dari kita, sampai ngotel lah, ya gak apa-apa nyen butuhin nemen. Cuman ya itu tadi ditanya, ya apa sih butuhmu? Utang tak utangi, jalu tak kayak ini kakek. Nek akeh kei. Ya, begitu teman-teman. Ini kemarin sampai saya tuh apa ya sing anak karyawan ini nyolong, karyawan ini ya santai saja, santai teman. Yang penting nyaman. Si akeh karene teman-teman. Daripada yang di hotel itu si akeh karene. Si akeh sisanya. Yang banyak masih banyak yang tertinggal daripada yang dicuri.
Yang mencuri pun nggak mungkin lebih kaya daripada kita. Ya, itu prinsipnya teman-teman. Itu namanya rezeki itu, rezeki. Nah, jadi di hotel itu berarti bukan rezeki kita, ya segitu saja. Ini yang lain kirim ini, tinggal 2 ini. Ya, biasanya ngomong seperti ini ya semuanya ada, nggak apa-apa. Terbuka saja. Dianggap aja sok terapi. dianggap aja jamoni. Nah, jadi biasa ngutilan cek rumong saya dia. Saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah bersuudon kepada karyawan saya. Nah, karena sudah semuanya rata-rata ikut saya itu di atas 4 tahun. Dan 1 kali pun saya tidak pernah menemui karyawan saya itu mengutil. Malah saya sering disogok kopi teman-teman kalau pagi. Dapat fee dari apa namanya itu? Apa Gus? Dari konsumen itu saya itu balangan kopi. Ini Pak kopi Pak ya, tapi balik ya surya sak cepat teman-teman. Demikian sekedar intermezzo kontennya, semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri, semoga kita semua tetap menjadi orang yang bermanfaat bagi kita semua. Oh ya teman-teman, ini sekalian, ini grup kita ini sudah hampir 500 anggotanya di grup sharing solusi itu. Untuk teman-teman yang ingin masuk di dalam grup yang akhir-akhir ini, saya lihat itu nyun sewu, kadang-kadang ingin masuk grup itu tidak menunjukkan namanya, tidak apa. Setelah itu selonong boy kayak nggak ada aturannya. Karena grup ini tempatnya orang sopan, tempatnya orang baik. Untuk memasuki grup sekarang ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya ada di nanti kalau ngechat saya. Jadi tidak serta-merta masuk gitu saja. Demikian, semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.